Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah lebih kurang 2 bulan kita diperjumpakan kembali di tempat yang mulia ini. Setelah menunaikan ibadah yang agung, salat fardu maghrib berjamaah. Kemudian Allah berikan kita kesabaran sejenak sambil menunggu masuknya waktu Isya untuk kita bersama-sama tafaqquhu fid din, yaitu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengulang-ulang pelajaran kita kembali, untuk mengingatkan yang lupa, untuk membangunkan orang yang tertidur agar dia terjaga. Karena peringatan itu sangatlah bermanfaat. Fadzakir wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi di kesempatan ini kita dalam rangka wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan di dalam kebenaran dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bukti kecintaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mempelajari apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa ilmu, berupa agama yang hanif, agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang berbahagia ini kita berada di salah satu bulan haram, yakni bulan Zulqa'dah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallah itsna asyar, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Isna asyaral syahra, 12 bulan, fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, sebagaimana yang telah Allah tetapkan semenjak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram. Dijelaskan oleh ulama kita, dan seperti Hafiz Ibnu Katsir membawakan riwayat-riwayat bahwa 3 bulan berturut-turut, yakni yang sekarang kita berada di bulan tersebut, bulan Zulqa'dah, kemudian bulan depannya Zulhijjah, kemudian bulan pertama di awal tahun Hijriah yakni bulan Al-Muharram, dan 1 terpisah yakni bulan Rajab. Di bagian ayat ini juga disebutkan fala tazlimu fihin, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi pada bulan itu janganlah kamu menzalimi dirimu sendiri. Selain dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan haram, juga dilipatkan catatan amalan dosanya. Jangan kita menzalimi, fala tuzlamu anfusakum. Jadi jangan sampai kita
menzalimi diri kita sendiri di bulan ini. Jauhilah maksiat dan memperbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sebelum bulan Syawal Allah telah menganugerahkan kepada kita bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan itu bisa mentarbiyah kita, bisa membimbing kita dengan latihan-latihan di bulan tersebut, sehingga beberapa bulan setahun ke depan hingga Ramadan berikutnya kita menjadi hamba Rabbani. Bukan jadi hamba Rabbani, hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah sepanjang tahun. Bukan hamba Ramadhani, maksudnya hamba dia menjadi hamba di bulan Ramadan saja. Setelah berlalunya Ramadan, maka semua apa yang telah diusahakannya di bulan Ramadan itu sudah tidak dikerjakan lagi atau ditinggalkan. Biasanya dia membaca Al-Quran setelah Ramadan sudah ditinggalkan. Biasanya dia bersedekah setelah Ramadan sudah ditinggalkan. Jadi hendaklah kita menjadi hamba yang Rabbani, senantiasa mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Kapan berhentinya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dalam surah Al-Hijr ayat terakhir. Dan sembahlah Rabbmu sampai datangnya al-yaqin, yakni al-maut, sampai datangnya kematian. Bukan sampai berakhirnya Ramadan, tetapi sampai datangnya kematian. Kemudian yang kita ingatkan juga kembali, Zulqa'dah adalah bulan persiapan bagi jamaah haji. Di antara kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari kita, kerabat kita, Allah undang menjadi duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Dan untuk pekan baru kita mendapatkan informasi yang melalui haji reguler itu gelombang pertama otomatis mereka insyaallah ke Madinah dahulu sampai musim haji. Setelah musim haji ke Mekah, setelah itu mereka meninggalkan Haramain, meninggalkan kota Mekah, langsung ke Jeddah, baru pulang ke tanah air. Adapun gelombang kedua biasanya mereka turun di Jeddah, lalu tidak berapa lama musim haji, setelah itu mereka ke Madinah, setelah itu baru pulang. Itu bedanya gelombang pertama dengan gelombang kedua. Dan pekan baru insyaallah di tanggal 19 Mei yang akan datang itu ada keberangkatan kloter 9 kalau tidak salah. Adapun yang belum diberi kesempatan, mungkin sudah masuk daftar tunggu, karena sekarang menunggunya sungguh sangatlah lama antriannya, maka dianjurkan juga bagi yang belum berkesempatan menunaikan ibadah haji di tahun ini. Ada ibadah yang di bulan Zulhijjah juga, bulan yang akan datang insyaallah, yakni ibadah kurban. Ibadah kurban, alhamdulillah di sisi kanan kami di pintu mau masuk ada pengumuman. Insyaallah akan ada beberapa nama yang akan ditulis di situ untuk bisa menjadi peserta atau untuk bisa melakukan ibadah kurban di tahun ini. Usahakan, karena itu adalah dalam bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, dan itu adalah syiar-syiar Allah. Dzalik wa may yu'azzim sya'airallah. Jadi itulah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu hadir dari min taqwal qulub, dari takwa yang berada di dalam hati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali pelajaran kita di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar, yakni mutiara hikmah penyejuk hati. Dan di malam ini insyaallah kita memasuki hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 yang berkenaan tentang ibarat seorang mukmin itu diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat satu bangunan, saling menguatkan satu sama yang lainnya. Jadi hadis tersebut dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari, nama asli beliau Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais bin Sulaim Al-Asy'ari, salah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Yaman, negeri Yaman.
Ada sebuah kisah sekitar 2 tahun yang lalu setelah Covid, di musim umroh Ramadan kita berjumpa dengan, waktu itu di Masjidil Haram, di samping kita ada saudara kita yang berasal dari Yaman. Salah satu yang mereka banggakan bahwasanya di antara yang mereka banggakan orang-orang yang dari Yaman adalah sahabat Nabi ada yang berasal dari Yaman. Bagaimana dari Indonesia? Lalu kami menjawab ketika itu bahwasanya Indonesia mungkin agak lama sedikit masuk Islamnya, karena dahulu kami dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Hindu. Lalu dia ada semacam syukurnya, kebanggaannya bahwasanya ada sahabat yang menjadi sahabat Nabi. Maksudnya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Yaman. Baik. Bunyi hadisnya, hadis tersebut berbunyi, al-mu'minu lil mu'min, orang beriman terhadap orang beriman lainnya kal bunyan, seperti bangunan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashuddu ba'duhu ba'dha. Jadi bagaikan satu bangunan satu sama lainnya yang saling menguatkan. Lalu Nabi SAW memberi isyarat ke jarinya, merapatkan jarinya. Seperti itulah kokohnya. Bagaimana jari kita disilang-silangkan, seperti itulah Nabi SAW mengibaratkan sesama orang beriman, saling menguatkan seperti bangunan. Kalau kita perhatikan, sebelum kita jelaskan, kita perhatikan bangunan, bagaimana bangunan saling menguatkan. Bangunan masjid kita yang alhamdulillah megah ini, bagaimana ibarat bangunan, ada pondasinya, ada tiangnya, ada dindingnya, ada atapnya, kemudian ada pagar-pagarnya, saling menguatkan. Seandainya tidak ada satu pun, maka tidak nampak keindahan atau kokohnya bangunan tersebut. Ditambah lagi dengan hiasan lampu, dengan AC-nya, alhamdulillah membuat kita nyaman, sejuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya seperti itu. Bagaimana seorang mukmin ibarat bangunan yang saling melengkapi, yang saling menguatkan. Bahkan Nabi menggenggam jemarinya, bagaimana kuatnya, kokohnya hubungan sesama mukmin. Kami juga mohon maaf juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, karena baru safar, baru datang dari Surabaya. Jadi kitab yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tidak bisa kita jelaskan. Namun insyaallah untuk bahannya kami mengambil dari tafsir Ibnu Katsir. Berkenaan dengan hadis ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan hadis ini di dalam tafsirnya, yakni dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Yang bunyinya, kita ambil yang bagian pokok pembahasan kita saja. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Nabi SAW menjelaskan bagaimana keadaan seorang mukmin. Bersaudara di dalam agama. Bagaimana kita dengan saudara kandung, saling membantu, saling memperhatikan, saling menyayangi. Begitulah seharusnya seorang mukmin. InsyaAllah nanti kita akan lihat bagaimana potret yang telah mengamalkan persaudaraan ini. Jadi mereka adalah saudara seagama. Saudara seagama, kalau kita mempelajari akidah, itu disebut orang-orang yang bersyahadat itu ahlul kiblah. Ahlul kiblah, kiblat kita sama. Sama-sama mengarah ke Ka'bah, ke Baitullah. Jadi kita bersaudara. Kita bersaudara. Ada sesuatu yang harus kita ingatkan juga. Misalnya kita di dalam kehidupan ada perbedaan mungkin dari segi tata cara beragama, itu tidak mengeluarkan kita dari agama Islam. Kita bersaudara. Mungkin kita berbeda, ini mengamalkan ini mengamalkan itu. Misalnya seseorang yang telah mengetahui, dia belajar, dia beritahu, tidak menerima, itu sudah habis tanggung jawab kita. Jangan terlalu dipaksakan. Jangan terlalu dipaksakan, karena dipaksakan itulah yang terjadinya gesekan.
Itu yang terjadinya gesekan. Sementara kita ingin di masjid kita bagaimana jamaah itu saling bersaudara dibangun di masjid ini dengan salat berjamaah, dengan bersaf-saf, dengan bersatunya jasad kaum muslimin di saf-safnya, rapatnya safnya. Mudah-mudahan Allah satukan juga hatinya sehingga mereka terciptalah apa yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu menjadi bersaudara. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan beberapa dalil. Jadi kelebihan tafsir Ibnu Katsir, kelebihannya beliau terpengaruh dengan pendahulunya, maksudnya sudah 400 tahun sebelumnya, yakni Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari sekitar tahun 300 Hijrihan lebih kurang, sementara Al-Hafiz Ibnu Katsir di tahun 700 Hijrihan. Tetapi Al-Hafiz Ibnu Katsir itu terpengaruh dengan Ibnu Jarir At-Tabari yang kita kenal tafsir At-Tabari atau Jamil Bayan fi Ta'wilul Quran, itu nama tafsirnya. Jadi menafsirkan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala bil ma'thur. Apa itu bil ma'thur, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Yaitu menafsirkan ayat Allah dengan ayat yang lainnya. Menafsirkan ayat Allah dengan ayat yang lainnya. Kemudian menafsirkan ayat Allah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menafsirkan ayat Allah dengan perkataan ulama-ulama dari generasi sahabat. Seperti sahabat yang dijuluki ahli tafsir Abdullah bin Abbas. Dan itu langsung didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah beliau ini, dia ini Abdullah bin Abbas terhadap agamanya, dan ajarkanlah dia ilmu takwil, maksudnya tafsir. Takwil, tafsir itu sama. Sehingga dari generasi sahabat beliau termasuk yang utama yang memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini telah diuji juga. Sebagaimana di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana di zaman Umar ada majelis syuranya. Ada majelis syura yang hadir di majelis tersebut adalah veteran perang Badar. Veteran perang Badar, orang yang ikut peristiwa perang Badar. Sebagai perang Badar juga disebut dengan hari Furqan, pembeda yang hak dengan yang batil. Setelah 15 tahun bersabar dengan kondisi tersebut, dengan intimidasi orang Quraisy, 15 tahun bersabar, Allah berikan kemenangan di peristiwa perang Badar. 13 tahun sebelum hijrah, kemudian 2 tahun, di tahun kedua, tepatnya di bulan Ramadan, terjadilah, Allah takdirkan yang awalnya seharusnya tidak terjadi peperangan, hanya untuk menghalangi kelompok kafilah dagang yang ingin lewat dari Syam, ingin kembali ke Mekah. Hanya ingin menghambat untuk mengambil hak mereka. Apa hak mereka? Setelah mereka hijrah, Allah perintahkan kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka meninggalkan harta, rumah, peternakan mereka di Mekah. Lalu mereka ingin mengambil hak mereka dengan mencegat kafilah dagang tersebut untuk mengambil haknya kembali. Tapi dengan kondisi itu, akhirnya Allah takdirkan terjadilah pertempuran, sehingga diberitahu informasi ke Mekah, maka datanglah pasukan, dan ketika itulah terjadilah peristiwa yang kita kenal di sirah perang Badar. Perang Badar itu terjadinya di bulan Ramadan. Jadi banyak kemenangan. Selain kemenangan bagi orang-orang yang beriman, maksudnya yang telah menunaikan ibadah puasa dan yang lainnya, diberikan kemenangan dengan la'allakum tattaqun, juga kemenangan yang lainnya seperti kemenangan di peristiwa perang Badar. Fathu Mekah itu terjadinya juga di bulan Ramadan. Itu juga terjadi di bulan Ramadan. Setelah peristiwa Fathu Mekah, maka tidak ada lagi hijrah ke Madinah, karena Mekah sudah menjadi negeri mukmin, bukan negeri kafir lagi, tetapi negeri mukmin yang telah dibebaskan dari berhala-berhala, yang telah dihancurkan berhala di sekitar Ka'bah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu di sini disebutkan oleh Hafiz Ibnu Katsir, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuh. Orang yang beriman itu terhadap sesama orang beriman itu, mereka itu bersaudara. Orang Islam dengan Islam yang lainnya, mereka bersaudara. Bersaudara, la yazlimuh. Maka jangan saling berbuat zalim, jangan saling berbuat aniaya. Jadi tidak boleh, haram hukumnya kita membuat aniaya. Apapun bentuknya penganiayaan kita, perbuatan zalim kita, apa itu berupa harta mereka kita ambil tanpa hak, atau kehormatan mereka kita ghibahi mereka, itu tidak boleh, haram hukumnya, haram. Tidak boleh kita menjatuhkan kehormatan saudara-saudari kita, tidak boleh. Tidak boleh di dalam agama kita. Seharusnya kita apabila ada misalnya di majelis tersebut atau di tempat kita duduk ada membicarakan aib saudara kita, cegahlah. Salah satu bukti bentuk kepedulian kita, cegah. Kalau tidak, tinggalkan majelis tersebut. Tinggalkan majelis tersebut. Wala yuslimu. Jadi selain itu juga jangan tidak berbuat aniaya, maka kita juga jangan sampai melampaui batas, yaitu tidak boleh menjerumuskan mereka, sesama muslim lainnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Al-Hafiz Ibnu Katsir juga membawakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi aunil akhi. Disebutkan di sini bahwasanya Allah senantiasa menolong hambanya selama si hamba itu selalu menolong saudaranya. Bayangkan, selagi kita menolong saudara kita, bukan saudara kandung saja, saudara tetangga kita atau jamaah kita, maka apabila kita menolongnya dalam bentuk apapun, Allah akan menolong kita. Dan kita mendapatkan kabar itu terjadi musibah di negeri kampung halaman kita sebagiannya, bagaimana Galodo longsor. Maka salah satu bentuk kepedulian kita adanya sumbangan bagi mereka. Selain doa juga ada sumbangan. Ada sumbangan untuk mereka. Memang itu urusan pemerintah, ada pemerintah yang akan, tetapi itu kepedulian kita untuk sementara. Tidak masalah masjid-masjid untuk mengumpulkan sumbangan, sebagaimana saudara kita di Palestina kita kumpulkan sumbangan untuk mereka, tidak masalah juga. Untuk orang-orang yang ditimpa musibah juga kita adakan donasi, tidak masalah. Itu tidak mengapa, bertolak kepada hadis ini. Selama kita menolong, wallahi fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Karena mereka adalah saudara kita sesama muslim dan saudara kita sesama kampung halaman. Dan di dalam kitab sahih juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kelebihan tafsir Ibnu Katsir. Beliau menafsirkan dengan ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan hadis yang ke-13 di dalam kitab Bahjatul Qulul Abrar juga beliau nukilkan di sini. Ini masalah doa, tentang doa, bagaimana jujurnya keimanan seseorang. Disebutkan di sini, idza da'al muslimu li akhihi bi zuhril ghaib. Barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Nah, ini orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Kita mendoakan si fulan, kita mendoakan si fulana, kita mendoakan mereka. Lalu disebutkan bahwasanya qalal malak, berkata malaikat berkata amin, diaminkan oleh malaikat. Lalu malaikat pun mendoakan walaka bimithlih, dan engkau pun seperti itu juga. Bayangkan, kita mendoakan saudara kita. Misalnya di sini kita mendoakan saudara kita di Palestina, diaminkan oleh malaikat, dan kita juga didoa walaka bimithli, engkau seperti itu juga. Lalu kita doakan saudara-saudari kita yang tertimpa musibah, korban bencana alam, itu juga didoakan. Lalu kita doakan yang lainnya. Misalnya kita doakan saudara-saudari kita mendapatkan hidayah, yang mereka lupa jalan ke masjid. Lalu kita doakan, ya Allah, bukakanlah pintu saudara saya fulan atau fulanah, ibu-ibu misalnya,
Doakan mereka, saudara-saudari kita, agar mereka mendapatkan hidayah. Itu akan diaminkan oleh malaikat, dan malaikat pun mendoakan. Jadi tidak ada ruginya kita mendoakan saudara. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, bahwasanya ini adalah bentuk kejujuran iman. Kejujuran iman. Kalau kita beri dia uang, itu nampak. Sementara ini bizohril ghaib, kita mendoakannya tanpa sepengetahuannya, tanpa sepengetahuannya. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat, kita doakan agar mendapatkan segala kelapangan. Misalnya kita tidak bisa membantu dengan ini tahun-tahun yang banyak mengeluarkan uang. Kenapa kita katakan banyak sebentar lagi akan tahun ajaran. Ada yang masuk mendaftar sekolah, itu mungkin kalau di negeri tidak masalah. Kalau seandainya dia masuk ke sekolah swasta, itu ada uang pangkalnya, atau ke pondok pesantren ada uang pangkalnya. Lalu bagaimana dengan yang kuliah, dengan UKT yang sekarang ini yang melambung, sampai-sampai ada sesuatu berita yang tidak enak, ada rektor yang memperkarakan mahasiswa. Ada apa ini? Zaman apa ini? Jadi itulah keadaan bagaimana kondisi kita di zaman ini. Banyak fitnah-fitnah, banyak ujian-ujian. Maka kalau tidak ada ilmu agama yang akan membimbing kita, maka kita akan linglung, akan kebingungan. Jadi kalau sudah ada ilmu agama untuk mengeremnya, untuk memberikan cahaya apa yang harus kita lalui, maka itu akan mudah bagi kita. Baik. Kemudian mengenai hadis yang tadi, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan, bahwasanya orang beriman sesama orang beriman lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hal ini serupa dengan hadis yang lain yang bunyinya masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahid. Ini seperti jasad lagi. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam persahabatannya. Orang-orang beriman itu perumpamaan diumpamakan oleh Nabi SAW dalam persahabatan kasih sayangnya dan persaudaraannya. Kata Nabi, kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Bagaimana satu tubuh? Dijelaskan oleh Nabi SAW, izashtaka minhu uddatu tada'a lahu sairul jasadi bil humma wassar. Jadi kalau ada tubuh itu yang sakit, maka akan menyebabkan demam dan juga tidak bisa mata itu istirahat karena menahan sakit. Begitulah yang misalnya yang tersandung adalah jempol kaki. Yang mengucapkan aduh, nih bagi yang biasa nih. Tapi kalau orang yang biasa berzikir, tentu dia akan yang diucapkannya zikir kepada astagfirullah, subhanallah, atau yang lain, la ilaha illallah. Tapi ini yang kita ambil umumnya. Biasanya yang mengucapkan aduh itu lisan. Lalu yang merasakan yang keluar air mata, apa hubungan? Semuanya yang tersandung jempol kaki. Yang mengucapkan yang keluar lisan, yang mengalirkan air mata. Jadi ibarat satu tubuh. Karena sakit, nahan sakit, keluar air mata karena saking sakitnya. Lalu kalau seandainya itu berbahaya, misalnya biasanya orang kuku itu sampai keluar, kan ada itu kena standar sepeda motor sampai tekopek kuku ya, itu sampai demam itu dan tidak bisa tidur. Itu ibarat seperti itu contohnya. Apalagi sakit-sakit yang kronis. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, maka syukurilah kesehatan itu. Syukurilah kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa ikut taklim juga. Lalu bagaimana dengan saudara-saudari kita yang sekarang dirawat di rumah sakit? Seandainya tidak ada diberikan obat analgesik yang lainnya, mereka akan mengatakan aduh katanya. Dan itulah yang kita saksikan terhadap saudara-saudari kita yang sekarang dirawat di rumah sakit. Jadi semakin banyak kita perhatikan kehidupan kita, orang-orang sekeliling kita,
bagaimana banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masih banyak penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir, mungkin tidak semuanya kita bahas, cuman kita akan melihat potret itu terakhirlah. Lalu kita ke surah Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memerintahkan kepada kita agar kita bersatu, tidak berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi berpegang teguhlah terhadap agama Allah, tali agama Allah, jami'a, semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai, janganlah berselisih. Perhatikan ayat ini, lalu dijelaskan wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah terhadapmu, iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi kalau ayat ini turun di zaman Nabi, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ada dua suku besar di Yathrib, dahulu namanya Yathrib, yaitu suku Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj senantiasa berperang di setiap tahun, itu biasa mereka. Sebelum Nabi hijrah, sebelum mereka mengenal Islam. Perhatikan di ayat ini, Allah ingatkan kembali ketika id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Allah yang menyatukan hati mereka. Allah persaudarakan mereka. Bagaimana Allah satukan hati mereka dengan cahaya keimanan? Bukan sesama Aus dan Khazraj, orang-orang Ansar, tetapi juga perlakuan mereka terhadap Muhajirin. Perlakuan mereka terhadap orang Muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surah Al-Hasyr. Di dalam surah Al-Hasyr, bagaimana mereka orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin, yaitu ada nama babnya, nama ibadahnya yang sangat agung, namanya i'tar. I'tar, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendahulukan saudara. Lebih tinggi lagi. Kalau tadi sebagaimana la yu'minu ahadakum li akhi kama yuhibbu li nafsihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu, tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Itu sama, itu biasa, agar sempurna iman. Ini para sahabat Ansar, orang-orang Ansar melebihi hal tersebut. Bahkan dia mendahulukan saudaranya yang Allah abadikan di dalam surah Al-Hasyr, yaitu di dalam di ayat yang ke-9. Wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiru, di sini wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi dia mendahulukan orang-orang Ansar, mendahulukan orang-orang Muhajirin walau dirinya membutuhkan. Ini sangat berat bapak-bapak, ibu-ibu. Kalaulah tidak muncul dari keimanan yang sodok, dari keimanan yang jujur, ini tidak akan mungkin diamalkan. Mendahulukan saudara daripada dirinya sendiri. Dan itulah cocok namanya dengan Ansar. Dan itu kita saksikan sendiri bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah berikan kemudahan untuk haji atau umrah. Bagaimana orang-orang di Madinah, terutama di bulan Ramadan, bagaimana mereka dermawannya mereka terhadap iftar, terhadap buka puasa. Ini sesudah Covid ada perubahan peraturan dan segala macam. Sebelum Covid, misalnya kita keluar dari hotel, baru di pintunya sudah ada jokinya, anak-anak. Ya haj, lalu ditariknya kita agar
pergi ke tempat donatur yang ada kaplingannya. Itu keluar dari hotel kita. Namun setelah Covid yang kita saksikan, yang seperti itu tidak kita jumpai lagi. Berbeda dengan sebelum Covid dahulu. Tapi kalau kita sudah masuk ke pagar Masjid Nabawi, kita ditarik. Sekarang ditarik. Kalau dahulu di pintu hotel kita keluar, langsung ditariknya kita. Nah, jadi begitulah bagaimana orang-orang Ansar, bagaimana mereka betul-betul Ansarullah, yaitu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana perlakuannya terhadap saudaranya, orang-orang Muhajirin yang hijrah, yang meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta benda untuk pergi ke negeri iman, Yathrib ketika itu Madinah. Dan ini kita saksikan, yang pertama kita ambil contoh pengorbanan mereka, terutama terhadap harta. Karena yang susah kita korbankan itu harta. Kalau sekedar nasihat, yang lainnya mungkin itu bisa tidak terlalu susah. Tetapi kalau harta, itu agak susah. Tetapi sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq, kalau ada membuka sesuatu sumbangan, donasi, seluruh hartanya. Itu kita ketahui dari biografinya. Dari biografinya, manaqib Abu Bakar itu seluruh hartanya. Umar bin Khattab separuh hartanya. Separuh hartanya. Ketika diinfakkan oleh Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Ini hadir dari keimanan yang betul-betul jujur. Sehingga di dalam hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan Abu Bakar, imannya Abu Bakar apabila ditimbang di daun timbangan yang satu, sementara imannya seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimbang juga di daun timbangan yang lainnya, masih berat timbangan keimanan Abu Bakar. Karena kedudukan yang mulia, As-Siddiq, orang yang jujur keimanannya. Dan itu gelar tersebut ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Isra Mi'raj, lalu Nabi duduk dekat Ka'bah termenung. Datanglah orang-orang Quraisy, Abu Jahal dan yang lainnya, mengatakan, apa yang sedang engkau pikirkan, Abu Lahab dan yang lainnya. Lalu Nabi menceritakan bahwa telah terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Nabi melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu di-mi'rajkan. Lalu kata pemuka Quraisy ini, itu apakah Abu Jahal apa Abu Lahab, kita lupa, apakah engkau berani mengatakannya kepada penduduk Mekah ini? Akan aku kumpulkan mereka. Kata Nabi SAW, ya mau, kata Nabi SAW. Lalu dikumpulkanlah penduduk, ya masyarakat Quraisy, ya masyarakat Mekah. Jadi dengan suara yang lantangnya. Jadi pemuka Quraisy itu memang memiliki suara yang lantang. Mereka adalah seorang orang kesatria, ahli perang dan segala macamnya. Lalu berkumpullah penduduk Mekah. Setelah penduduk Mekah berkumpul, maka Nabi SAW menceritakan apa peristiwa yang telah dialaminya. Lalu mereka, sebagian yang tidak beriman sudah jelas tambah tidak beriman. Yang sudah beriman kepada agama Allah Subhanahu wa taala ada keraguan. Lalu orang-orang mendatangi Abu Bakar. Yang Abu Bakar ketika itu tidak ada. Lalu mengabarkan, temanmu begini mengatakan begini Muhammad seperti itu. Maksudnya kalau orang dahulu, orang Quraisy, kafir Quraisy mengatakan nama Nabi saja, Muhammad saja. Lalu kata Abu Bakar, apakah memang beliau yang mengatakannya? Kata Abu Bakar, lebih daripada itu aku mempercayainya. Jadi itulah diberilah gelar As-Siddiq. Tingkatan kedua, minan nabiyyin wasyiddiqin wasuhada wassalihin. Tapi mungkin itu saja yang bisa kita bahas karena waktu Isya telah masuk. Jadi inti pelajaran kita, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwasanya kita sesama mukmin bersaudara, menguatkan satu sama yang lainnya ibarat bangunan. Jadi jangan sampai hati kita berpecah belah sementara kita di satu saf yang sama, tetapi hati kita berpecah belah. Waliyazbillah. Semoga Allah dengan rapatnya saf kita di masjid-masjid kaum muslimin, terutama jamaah kita ini, mudah-mudahan Allah satukan hati kita juga, sehingga kita
menjadi asas bagaimana Nabi SAW membina generasi di zamannya sehingga dipersaudarakan menjadi saudara yang saling mendahulukan satu sama yang lainnya. Banyak kisah-kisah yang kita jumpai seperti Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan yang ini, memberikan separuh kebunnya yang lainnya. Namun mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi jami'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.